warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 golongan A akan mempresentasikan jurnal dari saudara Adi Suharyadi dan kawan-kawan yang berjudul Pengembangan Aplikasi Mobile Pencatatan Transaksi Penjualan Olahan Mangga Terintegrasi Berbasis Android. Penelitian ini dilakukan di daerah Indramayu yang merupakan salah satu sentra penghasil olahan mangga Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indramayu terdapat banyak pohon mangga sehingga menghasilkan panen mangga yang melimpah setiap tahunnya. Dari hasil panen mangga yang melimpah ini, masyarakat Indramayu dapat melakukan produksi olahan mangga hingga pada industri rumah tangga maupun UMKM. Selama ini, pemasaran dari olahan mangga khas Indramayu dipasarkan secara konvensional, yaitu dijual di lapak-lapak atau toko sekitar Indramayu dengan proses pencatatan transaksi yang manual. Tidak adanya pembukuan pencatatan penjualan yang baik menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh retail atau toko-toko yang menjual olahan mangga yang dihasilkan oleh industri rumah tangga atau UMKM. Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, peneliti mengusulkan suatu aplikasi yang digunakan untuk memudahkan penjualan retail mencatat transaksi yang dilakukan pada tempat-tempat penjualan terintegrasi pada produsen secara langsung dengan menggunakan aplikasi berbasis Android. Aplikasi penjualan jenis dan olahan mangga ini berbasis smartphone Android diintegrasikan pada suatu server melalui internet dengan menggunakan service system yang dilewatkan dengan format JSON dan didukung oleh MySQL database. Dengan menggunakan sistem client server seperti ini diharapkan produsen olahan mangga dapat memasarkan produknya menggunakan agen-agen yang ada dengan mudah dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review. Sistem layanan penjualan merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan penjualan, proses pengolahan data transaksi penjualan, proses pengolahan data transaksi pembelian, pengolahan data barang, pengolahan data pelanggan, dan pengolahan data anggota atau agen. Dari fungsi-fungsi tersebut, di atas menjadi fungsi utama dan fungsi-fungsi tersebut disebutkan transaksi penjualan. Hal ini menjadi fokus utama supplier atau pengolahan produsen monitoring penjualan produk yang dilakukan oleh agen atau penjual, beberapa sistem penjualan, dan memanfaatkan teknologi informasi yang telah ada berbasis web. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi penjualan berbasis website. Sistem pencatatan hasil penjualan berbasis website berfokus pada dua hal, yaitu pemasaran penjualan secara online yang dikenal dengan e-commerce dan pencatatan transaksi penjualan sebuah toko. Aplikasi penjualan online berbasis website menitik beratkan pada perluasan pemasaran produk melalui internet, di mana penjualan dan pembeli berinteraksi melalui laman website yang telah dibuat. Sedangkan pada aplikasi pencatatan transaksi penjualan menitik beratkan pada pencatatan transaksi penjualan pada suatu toko. Aplikasi penjualan berbasis smartphone Android. Di sisi lain, pengembangan aplikasi penjualan pun dikembangkan berbasis pada smartphone Android. Sebagaimana aplikasi yang berbasis website, aplikasi berbasis Android dan berfokus pada dua hal tersebut, yaitu penjualan online, pemasaran, dan pencatatan transaksi penjualan. Konsep penjualan online dan retail. Tentunya aplikasi penjualan online memiliki konsep penjualan yang berbeda dengan penjualan offline, baik dalam hal jual beli yang dapat dilakukan oleh produsen atau supplier. Sedangkan aplikasi pencatatan transaksi penjualan seperti yang dipublish oleh dimaksudkan untuk melayani proses penjualan sebuah toko. Contohnya implementasi langsung yang dapat dilihat beberapa aplikasi pencatatan transaksi penjualan seperti Pawon, Omega Pos, mesin kasir, dan lain sebagainya. Dari kedua konsep tersebut dapat disimpulkan penjualan online memungkinkan penyebaran informasi secara menyeluruh, sedangkan pencatatan transaksi penjualan digunakan dalam transaksi retail secara khusus dalam satu toko. Oleh karenanya dalam tulisan ini kami menggabungkan kedua konsep tersebut yang mengembangkan sistem penjualan retail dan pengembangan bisnis penyebaran informasi melalui agen retail yang dimiliki oleh produsen atau. Oke, saya Ainun Zulfikar dari golongan A.
melanjutkan review jurnal berdoib yang berjudul Pengembangan Aplikasi Mobile Pencatatan Transaksi Penjualan Olahan Mangga Terintegrasi Berbasis Android. Di sini saya akan melanjutkan tentang metodologi penelitian. Pertama yaitu Global Design System. Skema sistem yang diusulkan dalam penerapan aplikasi ini adalah klien dan server, di mana sisi klien merupakan smartphone Android, sedangkan server adalah database atau service server. Dalam implementasinya, sistem mencatat transaksi penjualan memiliki 3 level user, yaitu admin, produsen atau supplier, dan agen. Admin bertugas melakukan monitoring sistem jika ada masalah dan lain sebagainya. Produsen atau supplier merupakan pemilik usaha yang akan memantau perkembangan transaksi penjualan dari agen. Supplier juga dapat membuat kode barang dan transaksi serta membuat barcode atau QR kode untuk barang produksinya. Agen merupakan user yang menjadi reseller dari produk produsen. Beberapa fungsi penting yang dimiliki oleh agen adalah input transaksi, scan barcode atau QR kode, dan mencetak bukti pembayaran menggunakan printer nota dengan pengiriman data melalui Bluetooth. Diagram konteks integration post system ditunjukkan pada gambar 4. Selanjutnya kedua yaitu komunikasi klien dan server. Dalam komunikasi antar subjek dalam sistem terbagi menjadi 5 komunikasi utama, yaitu koneksi ke server, input produk, ambil data produk, rekam transaksi, cetak nota pembelian. Koneksi klien Android baik sebagai produsen maupun agen atau penjual memiliki 2 kemungkinan respon, yaitu sukses dengan ping status 200 dan gagal status 400. Proses komunikasi ini menentukan klien terhubung ke server atau tidak, sehingga host atau IP server haruslah tertulis dengan benar. Komunikasi yang kedua adalah input produk yang disimbolkan dengan IN_PRDJT dalam request IN_PRDJT memiliki kemungkinan 3 respon, yaitu sukses status 200, duplikan status 300, dan gagal status 400. Proses komunikasi ini dilakukan produsen pada saat melakukan input produk mereka. Selanjutnya, pada sisi agen memiliki request PRDJT, yaitu pengambilan data yang produk yang ada. Dalam request ini memiliki 3 kemungkinan respon, yaitu tidak ditemukan dengan status 100, sukses dengan status 200, dan gagal status 400. Komunikasi utama lainnya adalah transaksi yang terbagi menjadi pencatatan transaksi dari agen ke server dan pencetakan catatan transaksi yang dilakukan agar ke printer nota via Bluetooth. Dalam pencatatan transaksi memiliki 3 kemungkinan respon, yaitu 200, sukses 200, gagal 400, dan batal 500. Sedangkan pencetakan bukti transaksi memiliki 2 kemungkinan respon, yaitu 200 untuk sukses dan 400 untuk gagal. Dan yang terakhir yaitu alur proses transaksi. Dalam aplikasi ini menjadi proses utama adalah proses transaksi, di mana proses tersebut dilakukan oleh agen atau penjual. Tahapan dari proses transaksi yang pertama yaitu melakukan pemilihan menu transaksi, kemudian memilih produk. Ada 2 metode pemilihan produk, yaitu dengan cara scan barcode atau QR kode dan pencarian produk. Jika produk ditemukan, masukkan keranjang, namun jika ingin menambah produk keranjang, maka lakukan tahapan kembali mulai dari memilih produk tersebut. Jika transaksi selesai dilakukan, maka pilih checkout untuk melakukan penyelesaian transaksi. Setelah transaksi berhasil, maka dapat memilih untuk mencetak nota transaksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada poin database diagram. Dalam merencanakan database diagram terdapat 5 entitas. Yang pertama produsen, kedua agen, ketiga produk, keempat transaksi, dan kelima detail transaksi. Produsen dapat mengelola produk untuk menambah, menghapus, dan mengedit produk, sedangkan entitas agen memiliki hubungan dengan produk.
di mana hubungannya agen menjual produk dan terbentuk entitas baru bernama transaksi. Entitas transaksi ini memiliki hubungan dengan detail transaksi yang digunakan untuk mencatat produk yang sudah terjual. Nah, selanjutnya adalah aplikasi ini dinamakan aplikasi Menggoline. Identik dari aplikasi ini adalah memiliki warna orange. UMKM yang sudah aktif menjalankan aplikasi ini adalah UMKM Kenanga Mandiri yang berlokasikan di Kecamatan Kenanga, Kabupaten Indramayu. Pada tampilan awal kita dapat lihat yaitu kita dapat login dengan memasukkan username dan password. Di sini kita dapat memilih kita sebagai produsen ataupun agen. Sedangkan pada tampilan kedua, kita dapat melihat fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini, yaitu diantaranya transaksi, histori transaksi, pengaturan, dan kita juga dapat melihat berbagai daftar harga penjualan mangga pada aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiano dari golongan A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pengembangan aplikasi mobile pencatat transaksi penjualan olahan mangga terintegrasi berbasis Android pada jurnal, yaitu menggunakan aplikasi Menggoline. Terdapat gambar 8, yaitu pada jurnal tampilan aplikasi pada penjualan. Gambar A yaitu tampilan awal, gambar B list produk, gambar C proses transaksi, D proses pembayaran, E pilihan pencetakan nota, sedangkan yang F scan QR transaksi. Pada bagian penjualan seperti yang ditujukan pada gambar 8 memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah software produk, di mana fitur ini digunakan untuk melihat produk yang dimiliki. Pada fitur tersebut terdapat fungsi pencarian berdasarkan kata kunci yang diinput oleh penjual. Fitur utama lainnya adalah transaksi. Fitur ini memungkinkan penjual melakukan transaksi penjualan. Terdapat dua metode penjualan, yaitu dengan scan barcode atau dengan menginput pencarian barang. Kemudian selanjutnya perlu dimasukkan jumlah pembelian. Proses transaksi selanjutnya menuju ke keranjang belanja dan dalam penyelesaian transaksi diperlukan memilih tombol bayar. Jika transaksi berhasil, maka akan tampil seperti gambar 8, yaitu bagian E. Terdapat pilihan dalam mengakhiri proses transaksi, yaitu cek cetak nota, transaksi baru, atau kembali ke awal aplikasi. Pada jurnal yang saya review, pada gambar 9 untuk sisi produsen terdapat gambar A tampilan awal, B laporan bulanan, C catatan transaksi. Pada sisi produsen secara global tidak jauh berbeda dengan penjual, namun memiliki fitur tambahan lainnya. Salah satu fitur tambahan yang berada pada sisi produsen adalah laporan penjualan per bulan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 9, yaitu bagian B. Selain itu, dapat pula fitur atau fungsi untuk melihat catatan penjualan pada gambar 9 bagian C. Catatan penjualan ini digunakan untuk melihat list transaksi yang telah dilakukan. Beberapa fungsi tambahan lainnya adalah melihat detail transaksi, yaitu pada gambar 10 bagian A, serta melakukan pembuatan kode baik berupa barcode, yaitu pada gambar 10 bagian B, maupun QR kode pada gambar 10 bagian C. Selain fitur utama, terdapat juga fitur dalam setup aplikasi, diantaranya adalah koneksi device pada gambar 13 bagian A. Koneksi device ini digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi dengan printer Bluetooth. Setting user gambar 13 bagian B digunakan untuk mendaftar pengguna yang ada, dan import gambar 13 bagian C
merupakan penjelasan aplikasi tersebut dan ketentuan-ketentuannya. Terima kasih, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi pencatatan transaksi penjualan berbasis mobile telah ditetapkan atau diterapkan oleh UMKM Kenanga Mandiri. Konsep penerapannya menggunakan client server dengan pembagian hak akses antara supplier atau produsen dengan agen atau penjual. Proses dari aplikasi ini adalah agen atau penjual melakukan input transaksi penjualan dengan menggunakan smartphone Android dengan memilih salah satu metode input scan barcode atau kode dari produk. Setelah melakukan input transaksi, agen atau penjual dapat mencetak nota dengan menggunakan Bluetooth record. Di sini, produsen dapat melihat secara langsung record transaksi tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.